Sekarang profesi saya masih tetap sebagai dokter hewan masih ya. Jadi dokter hewan, Masih terutama hewan kesayangan. hewan kesayangan. Ya, hewan kesayangan itu hewan peliharaan yang disayang. Kan mayoritas nih orang Indonesia kan sayang terhadap kucing dan anjing. Ya, jadi itu yang sering saya periksa ya, periksa. Terus kemudian saya juga sering juga menangani hewan besar seperti hewan ternak besar seperti hewan ternak besar. sapi, kambing, domba seperti itu. Dan juga sekarang saya fokus di perusahaan baru sih, masih baru, masih kecil perusahaannya. Jadi saya di situ sebagai direkturnya Wah, alhamdulillah direktur kan subhanallah. di PT Satwa Gia. Satwa Gia. Gia. Ya, nanti follow ya Satwa IG-nya Gia. Satwa Gia Di sini underscore ada Indonesia. Satwa Gia ya, nanti bentar lagi nih ya, beberapa hari lagi mau ke Idul Kurban, Idul Adha. Mau nanya-nanya soal hewan Idul Adha, hewan Idul Adha. Hewan kurban. Hewan kurban itu ciri-ciri sebagai dokter hewan lah, ciri-ciri hewan yang sehat dan layak buat dikurbankan itu kayak mana, apa dari tubuhnya, apa kesehatannya, dilihatnya biasanya dari mana gitu, yang kasat mata aja ya. Oke. Jadi kalau secara kasat mata nih, kita sebagai orang awam ngelihat kan pasti kita pengen kurban pasti kan ngeliat-liat ya, mau beli ke ke tempat Peternakan gitu lah. peternakan atau yang di samping jalan kan Iya, banyak lebih nih banyak. sekarang, buka-buka aja ya, itu datang dari manapun. Yang paling gampang itu yang pertama pasti kita ngeliat kan ya, Nah, itu dia yang coba dilihat tips. apakah seluruh badannya itu apakah ada cacat, misal nih ini terjadi di sapi-sapi impor sih. Sapi impor. Jalanan Jadi jauh. kan yang boleh dikurbankan itu hanya sapi jantan ya. Iya, iya. Setahu saya sih hanya sapi jantan. Soalnya kalau sapi betina dikurbankan nanti tidak ada Reproduksi apa? regenerasi buat ini, jadi berkurang. Itu sebenarnya strategi pemerintah sih untuk supaya sapi itu terus ada. Itu bukannya emang syarat rukun apa? Syarat dari agama juga sapi jantan. Ya, Apa enggak? saya kurang tahu Pak. Itu bukan bidang saya, nanti coba tanya ke Ustadz. Nanti gimana sih? Iya, itu hewan kurban itu Iya. khusus jantan doang, betina juga boleh. Kalau pemerintah kan Setahu saya sih mm, yang saya pernah jaga gitu nggak ada betina yang dijual, jantan semua. nah ya itu ngikutin rukun kurbannya, apa ngikutin pemerintah sih sebenarnya, jantan semua dijual itu. Wow, alam. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Iya. Kalau saya berbicara bukan Ya, lapangan sebagai saya, dokter ya, bukan lapangan saya nggak berani ngomong. Iya, lanjut. Ya, dan saya tahu sih jantan semua, nggak ada betina yang dijual. Nah, Emang pemerintah juga nggak iniin, nggak ngebolehin. Jadi pertama itu ada cacat apa enggak? Cacat lecet tubuh gitu. ya. Walaupun lecet. Lecet sih, kalau Pakai lecetnya imitasi. dikit ya, Pakai dikit imitasi nggak sih? dikit itu masih bisa diobatin kan, nanti sembuh lagi. Nggak ada lecet tuh maksudnya nggak ada cacat ya. Cacat itu maksudnya jantan nih, biasanya sapi impor itu sudah dikebiri. Kebiri itu cacat, termasuk cacat. Cacat itu Oh, kebiri itu termasuk cacat. ya hitungannya ya, itu tidak sempurna. Taunya hewan itu dikebiri itu gimana? Kalau cacat. Secara kasat mata bagian apa sih itu, aduh saya sedikit vulgar ini ya. Penisnya gitu. bukan bagian kelaminnya, tapi Susunya. bukan Bool. bukan bool semuanya. Apa ya, kantung, Kantung. kelenjar kelamin. Oh. Yang dua itu yang kayak bel. Iya, Ya, biji. iya itulah. Biji menyan. Torpedo kalau kambing. Iya. Nah, itu.
Betul. Itu kalau nggak ada atau cuman kulit yang nempel doang, Hmm, nah itu tidak. positif Iya, itu kebiri. cacat itu kebiri, cacat. Oh, jadi ini kan jantan semua Ya kan? jantan biasanya ada yang ngegantung kan. Iya, ada bijinya. Ngegantung. Ah, Kalau nggak ada yang ngegantung, itu kebiri jatuhnya. kebiri atau cuman kulit doang nempel ke atas biasanya enggak. Kan kalau ada berat pasti kan ke bawah ya. Iya betul. Itu dia cuman kulit doang gitu nempel. Kali turun bro kali enggak? Itu dikebiri. Kayak turun bro tuh kak. Itu dikebiri biasanya. Kalau dari luar ya. Hmm. Kalau dari luar itu dikebiri. Itu nggak bisa. Jangan kalau lagi lihat-lihat sapi, ini sapi doang apa kambing juga? Sapi biasanya. Kalau kambing rata-rata enggak. Iya juga sih kan, torpedo lumayan kalau kambing mah. Kalau lagi pilih-pilih hewan kurban khususnya sapi, lihat dulu tuh biji menyanya tuh masih utuh nggak, kalau nggak ada jangan. Heeh. Itu mardut tuh ya. Iya itu enggak. Setahu saya sih enggak masuk ke syaratnya itu ya. Hmm. Nggak bisa dikurbankan karena dicacat. Cacat, kena cacat. Terus, Terus coba cari yang gemuk lah. ya gemuknya. Gampang sih sebenarnya ngeliat yang gemuk. Coba lihat daerah pinggangnya nih. Hmm. Kalau misalkan dia legok, kurus itu. Walaupun perutnya gemuk. Legok kan daerah sini nih, pinggang. Itu Iya. kan ada Iya, kayak betul. segitiga gitu ya. Nah, itu kalau itu legok, Hmm. itu dia kurus. Tapi kalau dia ngembang nih, nah itu dia terus makannya banyak, ngembang, itu dia gemuk. Nah kalau dulu kan sempet sering ada kasus lah yang istilahnya sapi Apa sapi gelonggongan? Nah itu kan gemuk karena itu kan bisa ada bedanya. Beda pasti. Sapi gelonggongan itu dia biasanya dijual itu nggak mungkin dijual langsung. Nggak mungkin dijual langsung di di tempat. gitu. Ya nggak mungkin. Karena itu Kecil. dia langsung mati habis dimasukin air. Langsung mati. Ya bayangin aja dari yang kecil sampai yang gede. Makanya kalau daging hasil gelonggongan itu nggak mungkin dia digantung karena akan banyak air yang netes. Oh. Nah biasanya dia kalau ada pedagang sapi daging sapi yang nakal, nah itu dia suka nambahin, dia taruh di tempat terpisah. Pas yang belinya itu tidak memperhatikan, dia masukin. Nah itu biasanya gelonggongan nggak mungkin langsung dia dijual, nggak mungkin, karena langsung mati itu. Nggak lama lah, bukan langsung, nggak lama itu hidupnya, Oh kalau gelonggongan itu. nggak lama. Kan kalau oke lah di kasus kurban mungkin nggak ada sapi gelonggongan. Kalau di pasar-pasar yang sapinya yang dagingnya udah digantung gitu, beda nggak sih kualitas daging sapi asli sama sapi gelonggongan itu? Beda, karena sudah rusak. Oh rusak, jatuhnya kayak dibunuh Iya. secara perlahan gitu lah ya. Itu dibunuh ya, itu pembunuhan yang tidak etis. Itu penyiksaan, bukan pembunuhan, penyiksaan yang mengakibatkan terbunuhnya hewan ya. Ya bisa dibilang itu Penyiksaan psikopat. sih. Psikopat itu Kejahatan lah jatuhnya. kejahatan itu. Oh jadi kalau di sekarang nih di samping-samping jalan nih mungkin kalau sapi gelonggongan nggak ada ya, karena kan kalau dia berani ngegelonggongin sapi itu resikonya juga tinggi lah. Tinggi. Tahu-tahu mati di tempat kan. Iya, Jadi gitu kayak kan. dia pasti ini merugi. Iya, Nggak juga mungkin. sih ya. Biasanya tuh gelonggongan tuh sapi-sapi yang mau udah siap gitu dijual. Siap dipotong gitu. Terus itu sapi gelonggongan nggak mungkin lah. Supaya dia kenapa digonggong, supaya beratnya Supaya nambah. beratnya. Itu kan Iya, tujuan betul. utamanya. Terus usahakan umurnya itu 1 tahun 1 tahun buat sapi. sapi dan Oh, si kambing juga. 1 tahun minimal. Heeh. Minimal 1 tahun. Kalau ciri-ciri udah 1 tahun itu Biasanya Dari kalau kan tergantung jenisnya mungkin. kalau postur iya nggak bisa. Biasanya tanduk sih yang jadi pembeda. Tanduk. Itu udah ada tanduknya kalau di atas 1 tahun itu. Atau 1 tahun itu dia tanduknya punya lingkaran. Ngelingkar tanduknya apa? Oh bukan, jadi tanduk misalkan gini nih ya. Ah. Nah di pangkal tanduknya itu biasanya ada lingkaran. Itu memperlihatkan
umur 1 umur tahun. dia. Tergantung lingkarannya, kalau misalnya ada banyak ya berarti lebih dari 1 tahun. Itu nggak apa-apa, tua juga. Iya, nggak apa-apa itu Cuma mah. minimal 1 tahun. Hmm. Terus apa lagi nih tips Hmm, buat milih hewan kurban? usahakan cari yang makannya kuat. Makan dulu. Iya, itu ciri-ciri sehat yang kayak tadi. Kalau dia nggak nafsu makan, itu ciri-ciri dia sakit. Oh, semua hewan pokoknya ciri-cirinya makannya gitulah. Makannya kuat itu yang secara kasat mata ya, kan nanti kalau dokter ada teknik-teknik lain yang harus kita kita periksa lah. Bukan cuma visual doang. Dari mata mungkin, apa dari gigi itu biasanya kan. Mata Kan nggak, matanya belekan apa matanya. Kalau sapi kan ada tuh, gue pernah lihat videonya, sapi itu matanya di kayak beleknya dicabut gitu tuh, putih banget. Itu apa sih tuh? sapi. Iya, sapi matanya di ini di kayak ada belek dicabut, semuanya nutupin, katarak apa Oh, itu putih, nggak tahu ya yang dimaksud sama Bapak Kojal ini putih apa. Dia pernah lihat gue di video gitu. Mungkin itu nggak tahu itu apa. Kalau itu putihnya bisa diambil, mungkin itu cuma kita sering bilangnya sih eye discharge ya, jadi belekan biasa gitu, belekan yang biasa terjadi sehat, ya sehat cuma. Kalau cuma belekan terus kita bersihin hilang dan nggak ada radang ya, nggak ada luka, no problem itu. Tapi kalau ada luka paling biasanya, nah di situ peran dokter itu, jadi dia obatin dulu supaya siap ini si hewan untuk dijual, dikorbankan. Oh, luka juga nggak apa-apa asal bisa disembuhkan. Iya, terus yang paling gampang tuh kelihatan dari depan nggak ada ingus. Ingus dia sakit itu kalau ada ingus. Pilek. Iya, berarti ada infeksi saluran pernapasan. Terus kalau misalkan dia mulut, dia nggak berbusa. Kalau keluar air ngiler mulu, Itu juga berarti patut dicurigai. Ada sesuatu itu di mulutnya. Terutama berbusa sih. kalau cuma ngiler mah, tapi Ngiler juga tetap itu dicurigai. Kayaknya kalau kalau bersih semua itu aman dari depan. Kalau ada ingus, ngiler, terus matanya merah gitu, kemerahannya nggak biasa, itu patut dicurigai. Ada kutil juga tuh. Kutil di mananya? Biasanya ada. Biasanya di bagian mana tuh kalau kutil di hewan tuh? Biasanya saya pernah nemu itu kebanyakan sih di kambing ya, sama domba. Di bagian Muka. mukanya kutilan. Mukanya kutilan tuh kayak. Bisa di sini nih, di sini, di bibir. Thailand Tuh. ada nggak Thailand? Sini nih, kelopak, di kelopak. Itu kutilan. Ya ada juga. Ya apa ya? Ya kayak sekilas mirip dengan kutil di manusia gitu. Nah itu Enggak, itu nggak bisa. nggak bisa Harus dikurbanin itu. menurut saya sih enggak. Harus ini dulu, sembuhin dulu baru bisa. Tapi itu kan khusus kurban. Kalau buat konsumsi juga berarti nggak boleh juga dong. Konsumsi Kalau kurban bisa. kan karena Kalau konsumsi, kalau itu kayak kutil itu paling bagian kutilnya dibuang. kutilnya aja. Nah, dibuang. Itu bagian kulit, afkir, istilahnya afkir, dibuang. Tapi otot nggak apa-apa, otot atau daging no problem. Gitu. Jadi sekelas tentang hewan kurban gitu. Jadi tips-tipsnya gitu aja. Iya, Ada tips kalau tambahan? kita visual sih itu dari depan, belakang nggak ada kelainan, kiri kanan ininya apa, setidaknya nggak yang tadi dari pinggang tuh nggak cekung gitu. Nggak cekung lah, nggak. Setidaknya rata lah, rata atau sedikit Urat. menggelembung. Apa tulang ininya nggak kelihatan lah ya. Iya betul, tulang dada tuh nggak kelihatan, berarti itu gemuk, Sehat. sehat. Terus dia nggak diare. Biasanya kalau diare kelihatan kok pantatnya ini Becek. kotor. Iya. Jadi kayak ada kan kalau misalnya
pupnya bagusnya atau ya dia buang air besarnya bagus kan? Ini kan bersih kan? Itu masih ada bercak-bercaknya. Iya, ngering bercaknya gitu. tuh sampai Ngering. ke bawah gitu. Iya, ngering. Oh, mencret kali dia. Iya, mencer Itu itu betul. enggak Hah. cocok itu. Itu sebaiknya jangan sih. Jangan dipilih. Jangan dipilih, itu buat kurban emang harus yang terbaik makanya. Iya, kurban kan Detail. emang kita ke Allah kan. Iya betul, karena Allah gitu. Jadi tipsnya buat pemilihan hewan kurban itu sama aja ya, sapi, kambing juga kriterianya itu aja. Iya. Mau itu sapi biasa, sapi limosin, mau impor, nggak mau itu kambing, domba, sama aja. Sama. Itulah ciri-cirinya. Jadi yang mau berkurban harap hati-hati, harus diperhatikan yang tadi itu, oke? Nah, kita nih sekarang pembahasannya agak serius nih. Udah malam juga tapi masih kuat nih ya. Wah. Agak serius nih, soalnya nih pertanyaan titipan ini agak serius ini. Siap. Kita juga bahasnya agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu kan, karena ini langsung berhubungan sama pemerintah. Halo. Aduh. Saudara Dokter Hewan Ahmad Subagja. Sekarang kan kita tahu lagi pandemi virus corona ini. Kan banyak spekulasi atau dugaan awal itu kan virus ini dari kota Wuhan di Cina, itu dari pasar hewan lah ya, pasar hewan lah, hewan buat, bukan hewan hidup sih ya, hewan konsumsi gitu di Wuhan tuh dari kelelawar. Nah, apa menurut Anda nih, ini pandangan Anda aja secara personal, apakah benar sumber virus COVID-19 itu memang dari hewan gitu loh, secara Anda sebagai dokter hewan, dan ini kan virusnya dari hewan katanya, gimana? Berat ini. COVID-19. Iya, betul. COVID-19 ya. Iya, coronavirus. COVID kan coronavirus disaster 19 2019. Udah bismillah aja tuh ya. Ini personal aja. Ya, personal ya. Personal Anda kan ya yang berkompeten di bidang itu lah. Jadi harus saya mungkin membahas sedikit tentang si corona dulu ya. Corona virus itu sebenarnya bukan cuman di kelelawar. Ya. Coronavirus itu family corona ini ada juga yang menyerang kucing sama anjing. Oh, jadi corona itu cuman jenis penyakit di hewan. Eh Kalau di orang mah mungkin kayak demam lah gitu apa? enggak. Sebenarnya virus itu kan jadi kalau kita nih belajar biologi dulu, ada family, ada kingdom, ada family gitu. Inang itu maksudnya. Bukan, beda. Jadi klasifikasi. Ya, klasifikasi klasifikasi makhluk hidup. Dari yang gampang itu dari umum ke khusus gitu. Jadi si corona ini atau familinya coronavirus itu dia virusnya ada punya kekhususan menyerang satu inang atau induk semang. Oh, inang itu induk semang. Iya. Induk semang itu Induk semang itu bisa berupa hewan, bisa manusia, ya bisa bakteri inang itu lain. tempat virus itu berkembang. Iya, tempat virus itu menginfeksi dan berkembang. Ya. Jadi sebenarnya corona ini bukan hal baru ya di dunia kedokteran tuh. Oh iya, saya kan Iya, bukan hal baru lah. Dulu juga ada kan, kita pernah terserang dunia ini SARS. Nah, Itu SARS. corona juga. itu termasuk corona. Iya, Oh. sama keluarga corona juga. Oh. SARS, terus MERS, MERS sama juga itu corona juga. Ebola, Keluarga juga. Ebola ya? Oh, beda kalau Ebola. Ya corona ini yang pernah terjadi itu menyerang sistem pernapasan. SARS pernapasan yang kena. MERS juga pernapasan. Nah, terus kan ini awal-awal kita kan beritanya kan dapat kalau misalkan ini ditularkan ya karena kebiasaan manusia ya di suatu negara gitu ya. Yang udah kita tahu lah asalnya dari mana ini ya. Betul. Wuhan, Cina.
ini dari kelelawar. Karena konsumsi kelelawar apa eh. karena kena Yep. apa? Ya kan ini media Konsumsi. sih, soalnya Iya. media. Ya menurut Bapak aja sebagai dokter hewan lah, kalau media kan dia jurnalistik doang. Jadi kalau menurut saya emang ada, saya pernah baca gitu, salah satu dosen saya itu dulu di mana, di kampus, ada yang meneliti, ya ambil sampel gitu, apa ada nggak sih virus ini di kelelawar. Ternyata emang ada, emang ada virusnya, ada, tapi bisa belum ada penelitian yang bilang si virus ini tuh bisa menyebar langsung ke manusia. Jadi sebelum ke si manusia ada inang antara. Inang antara kelelawar. Ya bukan. Jadi ada inang yang menjadi perantara sebelum ke manusia gitu. Nah, siapa ini inangnya masih dalam penelitian? Ya bukan si kelelawar itu. Bukan. Masih dalam penelitian ya. Terlepas dari simpang siur apakah ini perbuatan globalis lah sekarang ya, konspirasi lah. Iya. Terus apalagi? Itulah ya, sekarang kan lagi ramai katanya virus ini senjata biologis lah, katanya ini perbuatan globalis Yahudi. Wahyudi, jangan Yahudi, sensor Wahyudi ya. Nah ini kan emang virus mematikan itu emang hanya dari hewan, jadi semua virus mematikan itu emang sumbernya itu emang dari hewan doang apa manusia juga punya gitu, kayak DBD kan dari hewan. Terus apa ada lagi lah gitu. Ya kita nggak bisa serta merta virus mematikan cuma ada di hewan, enggak. Berasalnya dari hewan, enggak semua. Jadi yang harus diketahui ada istilah namanya zoonosis nih. Zoonosis itu adalah penyakit yang bisa menular dan ditularkan antara manusia ke hewan ataupun sebaliknya. Itu namanya zoonosis. Iya, yang paling gampang nih. Contohnya adalah kutu busuk ya. Bukan itu sebenarnya. Kita dulu waktu santri ada istilah jarban kan? Iya betul. Jarban itu kan jarban mah korengan. Iya betul, korengan. Kenapa bisa terjadi di santri? Karena bakotun katanya, karena kutu bangsat itu. Bukan, sebenarnya bukan karena bakotunnya. Karena apa tuh? Bukan. Jadi si jarban ini atau korengan yang terjadi di santri ini sebenarnya penyebabnya itu adalah Sarcoptes. Itu tungau namanya Sarcoptes cabiai. Tungau kan sama kayak bakotun kan jatuhnya. Oh beda, Bapak. Beda. Tapi tungau. Beda. Beda ya. Beda. Tapi dia ini juga kan kutu-kutuan bukan? Serangga kali ya. Iya serangga. Nanti gitu. kan ada klasifikasinya tuh. Jadi jarban itu dari situ. Tungau. Iya, tungau Sarcoptes cabiai itu. Jadi makanya kan santri nih disuruh beli salep scabimide. Iya kan? Scabisid atau scabisid. Salep biasanya itu. Tahu gue dulu pakai apaan? Ada obat merah gue yang direndam itu. OPK. Iya, obat PK. Itu. Jadi itu juga kejadian di kucing, anjing, terus di kelinci ya. Nah kalau misalkan kita megang nih kucing, biasanya kucing tuh suka ada kucing-kucing kampung biasanya, budugan. Nah coba Anda pegang aja, itu langsung gatal. Itu bisa menyebar dari si kucing ke manusia. Terus manusia itu juga bisa nyebarin lagi ke manusia. Bisa ke manusia, bisa ke kucing juga. Itu namanya zoonosis. Gitu. Nah itu, jadi kita nggak bisa serta-merta mematikan cuma dari hewan. Ada juga kan penyakit yang mematikan tapi asalnya dari manusia.
Contohnya? HIV. Itu Ya menular kan? juga ya? Iya itu menular lewat hubungan seksual, satu bisa lewat transfusi darah, bisa juga. Donor darah gitu maksudnya? Iya, donor darah atau pakai jarum suntik. Oh iya, makanya jarum suntik cuma sekali pakai. Iya betul. Terus tato kalau jarumnya nggak diganti nih, Oh iya betul, sebelumnya kita sebelumnya dipakai dipakai orang untuk lain. orang yang pengidap HIV. Walaupun udah dicuci Iya. tetap aja ya. Sadis nih. Iya kan cucinya kita pasti nggak steril dengan yang baru kan. Jadi nggak bisa kita virus yang mematikan cuma dari enggak kok, ada banyak virus yang mematikan juga dari manusia. Oke, ini ada pertanyaan titipan lagi nih. Ini masih soal ulang ke COVID ya. Ya. Ketika kita bahas COVID, terus dikaitkan dengan 3 kata ini, pendapat Anda ini gimana? Tentang apakah itu COVID murni dari sains, elit global, atau hanya konspirasi gitu? Ini pendapat Anda gitu sebagai dokter hewan, karena kan ini diduga kuat dari hewan, dari kelelawar. Ngeri coy. Dan tadi udah nyerempet dikit lah ya. Iya gitu tuh ya. Jadi sebenarnya apa ya, kalau melihat yang sekarang ini konspirasi ya mungkin ada benarnya juga. Benar juga mungkin kan, nggak tahu. Ya mungkin kan. Iya betul. Terus apa lagi tadi? Elit global, Elit global. Ini maksudnya Mungkin ranah juga. politik ya, udah Ya. ngeri ini. Terus apa lagi? Sains. Jelas sains di situ main. Jelas. Karena ini emang virus ini emang ada sebenarnya. emang ada. Ada. Tapi tapinya itu. nih. Heeh. Tapi ini emang masih diperdebatkan lah sama semuanya. Kenapa bisa ini si virus nih baru dan sangat mematikan? Tuh. Kalau dilihat berdasarkan jumlah korban yang kena kan. Data itu dilihat dari data yang ada di TV lah ya gitu. Tapi saya sebagai dokter hewan dan pernah juga mempelajari tentang virus, kita boleh takut gitu ya. Hati-hati lah, waspada. Kita boleh takut, tapi jangan berlebihan. Emang virus ini ada, tapi kan bisa juga dicegah kan? Ya, iya, makanya kan ada protokoler. Ya, makanya kan ada protokoler. Ya, jadi adanya virus ini dimanfaatkan lah oleh beberapa orang gitu. Jadi makanya kan liar ini, masih bola panas. Iya betul. Iya, bola panas. Ngeri. Iya. Buat pertanyaannya emang ngeri juga di pertanyaan. Menurut saya sih masih mungkin semua mungkin. Yang pasti virus ini ada, udah. Yang harus kita itu kan garis bawahi, virus ini ada, udah. Ya. Mending kita jaga Cuma kesehatan. buat kepastiannya itu dari hewan apa gimana nya? Anda sebagai dokter Kalau hewan menurut saya Hah? yang bukan politik ya, mau Iya, ini itu kan- globalis, konspirasi. Iya, Anda kan Nah, sebagai itu dokter hewan ya gitu loh. itu terserah lah. Terserah. Itu hak masing-masing. Tapi secara ilmu gitu, secara ilmu emang itu belum tentu juga ya di hewan ya. Emang ada di Ada di hewan, ada emang coronanya ada. Itu memang ada sih corona di Ada, kata ada. dokter hewan ya. Ada. Ini ya tadi lah penjelasannya kan tadi udah detail gitu kan. Tapi selama ini di Indonesia sih belum ada kasus yang menyebutkan si virus COVID ini ya, COVID ya. Udah spesifik nih, COVID ini bisa menular dari manusia ke kucingnya atau anjingnya. Belum ada. Atau sebaliknya, kucing punya COVID nularin ke orang. Ini baru man to man ya. Iya, Man baru. to human. Iya kan? Baru man to man atau human. Ya, human to human, baru human to human. Belum animal to human, human to animal belum. Iya sih. Cuman awalnya ini baru dugaan sih ya. Iya, Masa masih diselidiki, masih di Waduh, ini. udah lama juga Ya, sih. Tapi kalau emang punya dana sendiri
Mangga aja kalau mau diteliti. Waduh, berat. Ya susah ya untuk menghasilkan satu vaksin itu lama. Ya, tapi mudah-mudahan aja. Ya kita sih berharap semoga dunia kembali inilah seperti semula, kembali aman, semuanya sehat lagi. Iya, benar. Nah, ini kan takutnya kan baru human to human, belum ada human to animal. Nah, pesan buat para penonton yang punya Hewan. yang punya peliharaan, nah, takutnya buat antisipasi itu, takutnya terjadi apa gimana tuh gimana? Takutnya bisa human to hewan, terus hewannya bisa. Jadi mendingan hewannya dikarantina aja gitu, nggak usah dikeluarin pak hewan dipakein masker tiap malam gitu, masker bengkoang kalau. Jadi mau ada COVID, mau nggak ada COVID, Nah, tetap ya kita jaga. betul. Sebenarnya kan sama kayak ada nih yang bilang, jangan melihara kucing, nanti nggak punya anak, Oh, betul. nanti mandul. Ah, Ada kan? ah, Ada. Itu ada benar ada salahnya sih sebenarnya. Tergantung dari diri kita. Sebenarnya itu kan berhubungan dengan kehigienisan atau kebersihan diri kita. berarti bener dong kalau kita melihara kucing nggak higienis, nggak sehat lagi, bisa membuat mandul. Tadi seperti tadi ada benar. Ini Kalau tidak, apa ada- perkataan ini ada benar dan ada tidaknya. Iya, benarnya itu karena Benar, emang ada si parasit yang menyebabkan mandulan buat. mandul itu. Oh, Ada, emang ada, tapi bisa dicegah. dicegahnya gimana? Dicegahnya dengan ya hak kita sebagai manusia. Karena kan si kucing kan dia dia juga tidak meminta untuk supaya punya si parasit itu. Oh iya. Iya. Ah, Jadi kita sebagai manusianya nih yang bisa ngontrol, Ah. ya habis megang kucing ya cuci tangan, Oh, habis ngebersihin tempat nya cuci tangan. oh, Itu sih intinya dari diri kita, jangan menyalahkan si kucing. Kucing kan nggak tahu menau, dia nggak minta juga buat ditempelin sama parasit itu. iya betul. Iya, jadi di diri kitanya sebenarnya. Ya, Jadi jangan malah menyalahkan kemandulan manusia ke kucing, enggak. ya intinya ya ada Nggak ada COVID-nya, tetap cuci tangan itu perlu. jaga kesehatan. Nah ini sebenarnya banyak hal positif ya. Kita juga turut ya berduka cita lah untuk keluarga yang atau orang-orang yang terkena COVID. Tapi di sisi lain ada hal baik juga. Jadi Ya, ada. orang-orang jadi sadar gitu Sadar tentang kesehatan. pentingnya menjaga diri, menjaga khususnya kebersihan diri lah. Kan dulu ngapain sih pakai masker? Ngapain sih cuci tangan? Mungkin ini juga teguran ya dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita jadi lebih bersih An-najafatu minal iman. Mas Allah. Ya. Iya kan? Iya betul. Cuman buat cuci tangan loh sama pakai cuci tangan dikasih lah virus. Di mana-mana ada lah. Iya kan, Tempat sekarang kan cuci jadi tangan udah. banyak sekarang cuci tangan plus sabun kan. Kalau dulu cuman air doang, celup-celup. Juga dulu kan kalau orang dulu kalau kita habis keluar jauh, apalagi pulangnya malam tuh kan sebelum masuk rumah kudu cuci Nah kaki. itu sebenarnya bagus. Itu dulu mah ada mitosnya kalau nggak cuci kaki ntar setannya masuk dalam rumah. Yang sebenarnya bukan setan, yang dimaksud setan itu mungkin Virus ya. ya bisa virus, bisa kuman lah, kuman ya. Ya, jadi cukup sampai di sini aja pembahasan kita ya, berat juga nih. Pembahasannya udah ngerinya juga. Berapa jam kita ya? Ya, dari tadi lah pokoknya lah udah jam segini juga. Terima kasih buat dokter hewan Bagja. Sama. Terima kasih atas waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan apa yang mau ditanyakan ke dokter hewan Bagja ini soal apa namanya, soal peliharaan penonton ya, tinggal tulis di kolom komentar. Nanti kalau pertanyaannya ada banyak ya kita bakal nanya lagi ke dokter, boleh, dokter silakan. hewan ini. Jangan lupa buat like, subscribe, komen dan share. share ya. Buat ini juga kalau daerah Bogor nih, orang-orang Ya. Bogor yang punya peliharaan
Kalau bisa datang mau klinik, konsultasi ke klinik. Kliniknya ada di Loji nanti di bawah, ya. di bawah. Namanya Bogor Pet Center. Ada Terus Instagramnya. ada Darul Quran, itu ada Satwa G Dokter Hewan. Mm-mm. Terus yang paling baru itu kita baru buka di daerah Batu Tulis, Mm-mm. sama juga Satwa G Dokter Hewan. Itu ada IG-nya semua, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, Ya tinggal buka IG-nya aja. itu Kita bisa nanya-nanya ke situ, gratis. gratis tuh, dengerin buat punya peliharaan. Kalau inget, kalau hewannya kagak makan-makan, jangan mikir positif itu dia puasa, suujon aja dulu dia sakit, langsung aja bawa ke tempat beliau ini, oke? Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa, karena di setiap obrolan pasti ada pengetahuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.